Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Nur Ekairianto. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran masuki materi kali ini, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kata-kata motivasi dari Agim yang isinya yaitu, bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta tersebut. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka justru ilmulah yang akan menjaga kita. Jadi jangan terlalu banyak kita untuk mencari harta di dunia, tapi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu akhirat. Nah, kemudian memasuki persepsi. Di sini juga seperti pada pertemuan sebelumnya, tersedia 2 poin. Yang pertama, pada kelas 11 kalian sudah mempelajari materi turunan. Kemudian untuk kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah mempelajari materi tentang trigonometri. Nah, turunan dan trigonometri ini menjadi dasar pembelajaran kita sebelum memasuki materi selanjutnya. Mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi terlebih dahulu sambil kita memasuki materinya. Nah, kemudian langsung saja memasuki yang pertama, rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita memasuki, langkah lebih baiknya dulu kita mengetahui apa sih itu turunan. Nah, turunan atau diferensial pertama fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang dibaca, yang seperti kalian lihat pada tampilan ini, yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dengan fungsinya f dalam kurung x tambah h dikurang fx per h. Nah, jika limitnya ada. Nah, kemudian untuk notasi turunan pertamanya di sini sudah tersedia penjelasannya. Yang pertama yaitu fx tadi, yang f aksen x maksudnya, mohon maaf, f aksen x sama dengan y aksen sama dengan df dalam kurung x per dx sama dengan dy per dx atau d besar xf dalam kurung x. Kemudian yang kedua, f aksen x sama dengan y aksen yang diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange. Nah, kemudian yang ketiga, dfx atau per dx. Nah, ini diperkenalkan oleh Gutenberg Leibniz. Nah, kemudian untuk d dan d besar dan dx itu merupakan operasi turunannya. Itu adalah penjelasan tentang yang ada di kotak kuning ini. Nah, kemudian yang perlu diingat, ini yang sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya, maksudnya kelas sekitar kelas 10 dan 11. Di sini sudah tersedia di kotak putih ini, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk sin x ditambah y sama dengan, itu persamaannya adalah sin x cos y ditambah cos x sin y. Kemudian yang kedua ada sin x dikurang sin y sama dengan 2 cos 1/2 x tambah y. Sin 1/2 x dikurang y. Kemudian yang ketiga ada 1 dikurang cos ax sama dengan 2 sin kuadrat 1/2 ax. Kemudian yang keempat ada limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Dan yang kelima ini bisa kalian lihat sendiri, karena jika saya jelaskan mungkin kepanjangan, mungkin kalian akan lebih ribet lagi mendengarkannya. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk memasuki supaya kalian lebih bisa memahaminya, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh. Yang pertama ini contoh 1, yang soalnya adalah tentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan sin x. Nah, jadi kita dapat menentukan berapa sih turunan pertama dari sin x ini. Kemudian masuknya ini ada cara 1. Di sini saya sudah menyediakan 2 cara. Yang pertama ini bisa kita lihat untuk cara 1. Untuk caranya adalah f aksen x sama dengan, nah ini untuk
yang di rumus pertama tadi, limit H mendekati 0, F dalam kurung X tambah H dikurang F dalam kurung X per H. Nah, itu merupakan definisi turunan yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita substitusikan nilai fx-nya sama dengan sin x, didapat limit H mendekati 0 sin X ditambah H dikurang sin X per H. Kemudian setelah didapat itu, kita rubah lagi ke persamaannya, yang dimana sin X ditambah H sama dengan sin X cos H ditambah cos X sin H, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sifat distributif, sehingga hasilnya adalah cos X sin H dikurang sin X dalam kurung 1 dikurang cos H. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sifat limit, yang didapat hasilnya adalah limit H mendekati 0 cos X sin H per H dikurang limit H mendekati 0 sin X dalam kurung 1 dikurang cos H per H. Kemudian setelah itu kita menggunakan sifat limit lagi, jadi sin X-nya itu kita keluarkan, sehingga didapat hasilnya adalah cos X limit H mendekati 0 sin H per H dikurang sin X limit H mendekati 0 1 dikurang cos H per H. Kemudian kita masukkan nilai H mendekati 0 nya tadi, yaitu masukkan rumus limit, sehingga didapat hasilnya adalah cos X dikali 1 dikurang sin X dikali 0, dan didapat hasil akhirnya adalah cos X. Nah, untuk cara keduanya bisa kalian lihat sendiri di sini, hasilnya sama saja, cuma kita berbeda untuk memasukkan persamaannya, yaitu dengan sin X dikurang sin Y. Nah, berdasarkan dua cara di atas tadi, kita dapat simpulkan turunan pertama dari sin X adalah itu cos X. Nah, kemudian di sini kita dapat ingat juga, seperti yang kotak putih ini, kalian bisa baca sendiri, lihat-lihat dan sambil pahami. Jika sudah kalian memahami, bisa kalian pause videonya, dan jika sudah paham, kita masuki contoh nomor 2, yang dimana soalnya adalah tentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan secant x. Nah, untuk pengerjaannya ini kalian bisa gunakan yang kotak putih ini yang sudah saya sediakan ini untuk menyelesaikan turunan pertama dari fungsi secant x. Nah, untuk cara penyelesaiannya sudah saya tampilkan di sini beserta dengan penjelasannya, dari mana didapatnya, berapa hasilnya, dan berapa hasil akhirnya. Kalian bisa lihat sendiri, bisa kalian pahami, dan mungkin jika kalian lupa, bisa kalian ingat-ingat kembali untuk materi kelas sebelumnya. Nah, jika kalian ingin memahaminya, bisa di pause lagi videonya, kemudian langsung saya lanjutkan saja. Nah, bukan hanya dua tadi, di sini kita juga perlu mengingat rumus yang ada di tampilan layar kalian ini, yaitu tan X ditambah Y sama dengan atau persamaannya adalah tan X ditambah tan Y per 1 dikurang tan X tan Y. Kemudian yang kedua ada limit X mendekati 0, tan X per X itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Nah, kemudian untuk contoh di sini, contohnya sudah saya sediakan juga untuk turunan pertama fungsi trigonometri dari tan X. Kita lanjut langsung saja untuk pembahasannya. Nah, di sini sudah saya sediakan, mungkin kalian bisa melihat lagi kembali dengan sebelum-sebelumnya. Bisa kalian pause videonya, mungkin kalian bisa memahami sendiri. Di sini saya juga sudah menyediakan dari mana dapatnya, apa alasannya sehingga menghasilkan hal tersebut. Nah, dapat kita lihat berdasarkan cara yang ini, itu kita dapat fungsi trigonometri dari y sama dengan fx sama dengan tan x itu adalah secant kuadrat x.
Nah, untuk materi yang saya paparkan cukup sampai di sini. Kemudian untuk melatih pemahaman kalian dan untuk kita diskusikan lagi di Zoom meeting. Di sini kalian coba kerjakan dua soal ini yang akan kita diskusikan nanti, yaitu tentukan turunan dari yang pertama fx sama dengan cos x, kemudian yang kedua fx sama dengan cosecant x. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Untuk kita diskusikan nanti. Nah, terima kasih banyak semuanya. Cukup sampai sini. Kita akan bertemu kembali di Zoom meeting. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.